keuangan syariah dalam perekonomian. Nah, untuk menguat definisi, mari kita lihat menurut undang-undang seperti apa peranan lembaga keuangan syariah itu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, dalam sistem lembaga perbankan syariah itu berbeda dengan konvensional karena dalam sistem syariah itu no riba dan no speculation. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan untuk no speculation itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, maisir atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu di sini keuangan syariah kekinian ada pegadaian syariah, asuransi syariah, investasi. Nah, sekarang bagaimana peranannya terhadap perekonomian negara? Yang pertama, bank syariah dapat mengumpulkan dana dari nasabah melalui proses investasi. Pengumpulan dana tersebut digunakan untuk mengelola usaha dan keuntungan diproses kembali dengan cara bagi hasil. Hal ini menjadi salah satu cara dalam membangun perekonomian suatu negara. Penghimpunan dana di bank dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wariah dan mudharabah. Nah, untuk yang kedua yaitu sebagai penyaluran dana. Penyaluran dana di sini yaitu bagi nasabah untuk keberluasan usaha. Dalam keberluasan usaha ini ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Prinsip yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa. Dan yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan dengan hasil akan pelengkap. Lalu di sini ada pelayanan jasa dalam perbankan syariah untuk memperbaiki perekonomian negara. Yang pertama yaitu ada wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau perintah nasabah. Kemudian ada hafalah, yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, hafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Untuk yang selanjutnya yaitu hawalah. Nah, hawalah itu adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lajinya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Nah, di sini bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Nah, selanjutnya ada rohan. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akan rohan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, rohan adalah jaminan hutang atau yang biasa kita sebut sebagai gadai. Nah, untuk selanjutnya itu al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Jadi di sini al-qard digunakan biayanya bukan untuk konsumtif, tetapi digunakan untuk hal-hal yang memang mendesak pada saat itu. Untuk peran lembaga keuangan syariah yang keempat itu yaitu pelaksanaan kegiatan sosial. Pengelolaan perekonomian dari bank syariah juga dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosial untuk membangun perekonomian masyarakat. Nah, yang pertama yaitu sedekah. Pemberian sumbangan kepada masyarakat miskin ini tentu tidak mengharapkan timbal balik.
Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Tentu akad yang digunakan di sini adalah akad hibah. Nah, yang kedua ada pinjaman lunak. Pemberian pinjaman ini lebih dari pemberian sedekah karena jika seseorang melakukan pinjaman berarti dia sedang membutuhkan dana. Pada tahapan ini, peran intermediasi sosial dari segi edukasi sudah dilakukan seperti pembayaran cicilan tanpa waktu, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Akad yang digunakan di sini adalah Qard al-Hasan. Yang ketiga ada pemberian pembiayaan. Pembiayaan di sini ditujukan untuk menjadikan masyarakat miskin mampu memanfaatkan dana dalam usaha yang produktif. Pada tahapan ini, masyarakat sudah dilatih dalam melunasi cicilan tepat waktu pada tahapan sebelumnya, sehingga masyarakat sudah naik kelas untuk mendapatkan akad komersil seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Lalu kegiatan sosialnya ada penyimpanan dana. Tahapan ini memberikan pelajaran bagi masyarakat miskin dalam perencanaan masa depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan masa depan. Peran sosial ini yang membedakan lembaga keuangan berbasis konvensional dan berbasis syariah. Lalu di sini ada beberapa negara yang sudah menerapkan sistem perbankan syariah, yaitu ada Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Demikian pemaparan dari kami mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.